Oke, baiklah. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan bagaimana menyelesaikan masalah ketaksamaan. Oke, kita ada contoh yang pertama di sini. X tolak 5 lebih kecil ataupun sama dengan 10. Oke, jadi bagaimanakah menyelesaikan ketaksamaan yang ini? Oke, maksud menyelesaikan masalah ketaksamaan ialah dengan meninggalkan pembuli ubah atau huruf di sebelah kiri ketaksamaan dan memindahkan nomor-nomor lain ke sebelah kanan. Oke, atau sebaliknya, meletakkan huruf atau pembuli ubah di sebelah kanan dan meninggalkan semua nomor-nomor di sebelah kiri. Oke, jadi dua keadaan yang boleh menggambarkan bahwa ketaksamaan tersebut telah selesai. Sama ada huruf sebelah kiri, yang lain sebelah kanan nomor-nomornya, ataupun huruf di sebelah kanan atau pembuli ubah sebelah kanan dan nomor-nomor lain berada di sebelah kiri, yaitu arah yang bertentangan. Oke, dan pastikan juga huruf yang tertinggal mestilah mempunyai tanda positif. Oke, sekiranya dia negatif, maka belum diselesaikan dan tanda negatif itu perlu diselesaikan. Oke, kita selesaikan soalan yang pertama ini. Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soalan ini? Oke, penyelesaiannya sangat mudah. Kita cuma perlu pindahkan negatif 5 ke sebelah kanan. Oke, dan jangan lupa kalau positif pindah ke sebelah kanan akan jadi negatif. Negatif akan pindah menjadi positif. Darab akan pindah menjadi bahagi. Dan bahagi akan pindah ke sebelah menjadi darab atau sebaliknya. Oke, ini ialah panduan sama seperti dalam tajuk bab 6 persamaan linear. Oke, formula ini masih diguna pakai. Maka kita akan pindahkan negatif 5 ini ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat X lebih kecil atau sama dengan 10 positif 5. Oke, negatif ke sebelah kanan akan menjadi positif. Maka X lebih kecil atau termasuk 15. Oke, ini ialah penyelesaian bagi soalan ini karena kita ada satu huruf sebelah sini atau satu pembuli ubah dan nomor lain berada di sebelah kanan dan X juga dalam nilai positif. Oke. Setengah-setengah pelajar, setengah-setengah buku ada cara yang kedua untuk menyelesaikan soalan ini dan yang mana jalan ini juga boleh diterima. Oke, yaitu begini. X ada lebih kecil atau termasuk 10. Oke. Cara yang digunakan ialah dengan menghilangkan negatif 5 di sebelah sini. Sebenarnya objektif dia sama dengan ini juga, yaitu caranya X tolak 5. Sini kita ada 10. Oke. Daripada kita pindahkan ke sana, kita juga boleh meletakkan tanda positif 5 di sini. Oke. Apakah tujuan kita meletakkan positif 5 di sini? Supaya apabila kita letakkan positif 5 di sini, maka negatif 5 dengan positif 10 akan jadi kosong. Dan tidak perlu tulis apa-apa. Pada masa yang sama, kita hanya akan ada X saja sebelah sini seperti yang berlaku pada cara yang pertama. Oke, tapi perlu diingat, sekiranya kita menambah 5 di sebelah kiri, kita juga mesti menambah 5 di sebelah kanan supaya seimbang. Jadi X, selesaikan, ini sudah jadi kosong, tidak perlu ditulis apa-apa. Kita cuma ada X sebelah kiri, oke, lebih kecil ataupun sama dengan 15. Oke, jadi jawabannya adalah sama dengan kaidah yang pertama. Oke. Tidak kisah mana-mana kaidah yang digunakan. Oke. Hasilnya adalah sama. Oke. Jawaban ini
kita boleh wakilkan dalam bentuk garis nombor. Oke. Sekiranya soalan menghendaki kita melukis dalam bentuk garis nombor, maka jawabannya adalah begini. Sini adalah 14, sini ada 15, sini ada 16. Oke. Kita ambil nilai 15 ini, kita letak di sini bulatan kecil dan baca dia punya kesamaan X lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 15, bermakna nilai-nilai yang lebih kecil dari 15 adalah 14, 13, 12, dan seterusnya. Bermakna nilai-nilai yang lebih kecil daripada 15 ialah ke arah kiri. Sebab itu anak panah kita mesti tulis ke arah kiri begini. Dan perlu diingat, sekiranya ada tanda sama dengan di bawah sini, maka ini mesti dihitamkan untuk menunjukkan dia adalah termasuk nilai 15. Oke. 15 dan lebih kecil, 15 dan ke bawah. Oke. Katakanlah ini saya tukar sementara. Katakan saya tukar sementara jadi X lebih kecil dari 15 saja. Tanpa yang ini, maka rajah kita akan berbentuk seperti ini. 15, 14, 16, oke, 16, kita akan bulatkan dan X lebih kecil dari 15. Lebih kecil dari 15 ialah 14, 13, 12, dan seterusnya. Sebab itu anak panah akan ke kiri juga. Sebab lebih kecil dari 15 ialah nomor apa? 14, 13, 12, 11, dan seterusnya. Jadi anak panah masih ke kiri. Tetapi oleh karena tanda ini saja, maka bulatan ini tidak perlu dihitamkan. Biarkan dia bentuk kosong macam itu atau O macam itu. Oke, itu adalah beza jawaban garis nombor sekiranya soalan ataupun kesamaan mengandungi tanda ini atau tidak ada. Oke, saya akan jelaskan lebih detail lagi dalam soalan yang seterusnya. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Kalau kita dapati soalan kedua ini simbolnya adalah begini saja, yaitu lebih kecil. Kalau soalan nomor 1 tadi kita ada simbol begini. Oke, jadi beza yang paling besar ialah dalam soalan tadi kita akan hitamkan, oke, titik itu sebelum kita melukis anak panah. Sama ada anak panah ke kiri atau ke kanan, bergantung kepada sama ada lebih besar atau lebih kecil. Oke, lebih terbalik, lebih besar atau lebih kecil. Oke, itu sekiranya ada tanda sama juga di bawah, sama dengan di bawah. Untuk soalan kali ini yang kedua ini, oleh karena dia cuma ada tanda lebih kecil saja macam ini tanpa yang ini di bawah, yaitu sama dengan, maka lukisan garis nomor kita akan jadi kosong saja tanpa dilorek. Bermaksud tidak termasuk. Oke, barulah lukis anak panah sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Kalau ke kanan ya lebih besar, kalau ke kiri lebih kecil. Oke, jadi bagaimana kita menyelesaikan soalan yang kedua ini? Oke, seperti biasa kita akan pindahkan negatif 4 ke sebelah kanan. X, oke, lebih kecil dari 12 tambah 4. X lebih kecil dari 12 tambah 4 ialah 16. Maka jawabannya ialah ini. Penyelesaiannya adalah ini. Dan garis nombor, oke, jika kita menggambarkan maklumat ini dalam garis nombor, maka bentuknya adalah bulatan di atas 16. Kenapa di atas 16? Sebab ini kita dapat 16 ini. Oke. Arah anak panah bergantung kepada bacaan yang ini. X lebih kecil. Macam mana kita tahu lebih kecil? Oke, awal tadi saya sudah bincangkan tanda dia. Kalau ini 2 titik, ini pun 2 titik, ini 1 titik. Siapa yang dapat cuma 1 titik lebih kecil?
Siapa yang dapat 2 titik lebih besar. Bermakna oleh karena X cuma dapat 1 titik, maka kita sebut X lebih kecil daripada 16. Kalau lebih kecil, maka dia ke kiri anak panahnya, sebab nomor-nomor yang ke kiri ini lebih kecil daripada 16. Contohnya 15, 14, 13, dan seterusnya. Maka anak panahnya mestilah ke kiri sebab X lebih kecil dari 16. Oke. Biasanya kita akan labelkan begini di atas garis yang baru kita lukis sebentar tadi. Oke. Kita teruskan kepada soal yang ketiga. Oke, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ada 5x. Perlu ingat 2 darab M ialah 2M. Oke, P darab Q ialah PQ. Bermana di antara 2 dan M ini ada tanda darab, dan di antara PQ juga ada tanda darab. Oleh karena itu di antara 5 dan X juga ada tanda darab. Oke. Jika ada tanda darab, apabila kita pindahkan tanda darab ke sebelah kanan, akan bertukar menjadi tanda bahagi ataupun per, maka kita akan pindahkan terlebih dahulu 5 ini ke sebelah kanan. X, sebelum kita selesai yang ini 20, sebelum kita lukis. Oke, darab di sini pindah ke sebelah kanan ialah jadi bahagi atau per bahagi 5, maka X lebih besar dari 25 bahagi 5 ialah 5. Oke, inilah penyelesaian kotak samaan ini, dan kita boleh melukis garis nombor untuk mewakilkan kotak samaan itu 5, 6, 4. Kita bulatkan di atas 5 karena ini mewakili 5. Oke. Samada ke kiri atau ke kanan berdasarkan kepada bacaan kotak samaan. X lebih besar, bermakna nomor-nomor yang lebih besar daripada 5 ialah 6, 7, 8, 9, 10, oke, seterusnya. Maka anak panah patut berada di sebelah kanan sebab X lebih besar daripada 5. Karena nomor-nomor lebih besar daripada 5 ialah 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan di sini kita labelkan X lebih besar daripada 5. Dan bulatan ini tidak perlu dihitamkan karena tanda cuma bentuk begini. Sekiranya dia tanda macam ini termasuk 5, kita akan hitamkan di sini. Oke. Kita sambung ke soalan yang keempat. Oke, dalam soalan ini kita akan ada satu perkara yang baru. Kalau kita lihat ada tanda negatif di depan nomor depan X ini, atau pekali atau koefisien bagi X itu. Oke, sekiranya pelajar-pelajar mendapati ada nomor negatif, sebarang nomor negatif, negatif 1/2, negatif 1/2X, negatif 5X, negatif 10X, negatif 0,02X, negatif X per 4. Oke, semua itu adalah nomor negatif depan X, maka tanda kotak samaan itu akan disongsangkan. Oke, kenapa? Saya akan terangkan selepas ini. Jadi ingat, asal ada nomor negatif di depan huruf atau depan X, maka tanda kotak samaan akan disongsangkan. Oke, jadi coba kita selesaikan soal yang keempat ini. Cara kita ialah kita akan pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan, dan ingat sekiranya darab. Oke, kenapa darab? Sebab ada tanda darab di antara negatif 2 dan X, seperti yang selalu saya nyatakan sebelum ini. Kalau 4 darab M, kita akan dapat 4M. Oke, 2 darab Y, kita dapat 2Y. Bermakna 2 negatif 2X ini juga ada tanda darab. Ada tanda darab di sini, tanda darab di sini, dan di sini juga ada
tanda darab. Oke, jadi jangan lupa, sekiranya tanda darab kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita akan dapat bahagi ataupun per. Maka di sini saya akan letakkan macam ini. Saya akan songsangkan 10 per negatif 2. Oke. Sekarang saya ingin terangkan mengapa kita songsangkan atau mengapa kita mesti songsangkan tanda ketaksamaan. Oke, untuk itu saya akan gunakan pengiraan ini. Katakanlah saya akan tukar sementara nilai X itu menjadi 4. Oke. Kenapa saya perlu tukarkan? Karena saya perlu membandingkan nilai sebelah kiri dan kanan. Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Oke, jadi saya perlu tukar X itu sebagai nomor sebenar sementara. Oke. Sekarang negatif 2 darab dengan 4. Nilainya adalah negatif 8. Oke, negatif 8. Kalau kita lihat, negatif 8 lebih kecil daripada 10. Ketaksamaan ini memang betul. Adakah negatif 8 lebih kecil daripada 10? Betul. Oke, tidak salah. Oke. Tetapi dalam case soalan yang ini, kita akan pindahkan nanti negatif 2 ke sebelah kanan. Sekarang coba kita bandingkan. Sekiranya saya pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan dan saya akan biarkan 4 di sini, sebab X kita akan biarkan di sana, jadi kita anggap itu 4 dibiarkan di sini. Kita ada 10 di sini. Negatif 2 akan pindah ke sebelah sini. Oke. Dan 4 kita selesaikan yang sebelah kanan. 10 bahagi negatif 2 ialah negatif 5. Oke. Kita balik kepada tanda ketaksamaan. Ini kita akan baca dia 4, yaitu positif 4, lebih kecil daripada negatif 5. Oke, maka ayat matematik itu telah salah. Bagaimana kita mengubah supaya ayat matematik itu akan kekal betul? Kita terpaksa tukarkan atau terbalikkan tanda macam ini, 4 lebih besar daripada negatif 5. Barulah ayat matematik itu betul. Memang 4 memang lebih besar daripada negatif 5. Sebab negatif 5 sangat-sangat kecil berbanding 4. Maka sebab itulah persamaan ini, ketaksamaan ini kita akan songsangkan. Bila kita perlu songsangkan, apabila nomor negatif di depan X itu pindah ke sebelah kanan persamaan atau ke sebelah kiri persamaan. Oke, atau sebaliknya. Bergantunglah, kalau katakan di sini negatif 2X dan keadaannya begini. Oke, ini bila kita pindahkan ke sebelah sini, oke, masa itulah ketaksamaan itu akan ditukarkan ataupun disongsangkan. Oke, jadi itulah penerangan untuk mengapa tanda ketaksamaan itu perlu disongsangkan untuk mengekalkan supaya ayat matematik itu akan kekal betul mengikut tanda ketaksamaan tersebut. Jadi akhirnya kita akan dapat X lebih besar daripada negatif 5. Oke, ini ialah penyelesaian ketaksamaan ini. Sekiranya kita ingin mewakilkan ketaksamaan itu ke dalam garis nombor, maka tengah-tengah ialah negatif 5, ini adalah negatif 5. Oke. Di sebelah kanan negatif 5 ialah negatif 4, negatif 3 dan seterusnya, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Bulatkan di atas negatif 5 dan tidak perlu gelapkan, tidak perlu, karena tidak ada tanda persamaan di sini. Oke, jadi kekalkan dia kosong macam itu. Dan anak panah kita akan baca yang ini, X lebih besar daripada negatif 5. Kalau kita lukis begini maka salah, karena negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5. Semakin ke kiri nilai dia semakin kecil sekiranya negatif. Bermana nilai ke kanan adalah nilai yang lebih besar daripada negatif 5, negatif 4, negatif 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah lebih besar daripada negatif 5. Maka jawabannya anak panah masih ke kanan dan kita akan tulis ini X
lebih besar daripada negatif 5. Oke, untuk mewakilkan kotak samaan ini dalam bentuk garis nombor. Oke, kita beralih ke persoalan yang kelima. Oke, seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini, perhatikan nomor di depan X. Sekiranya nomor di depan X ada negatif, maka biasanya tanda kotak samaan akan diterbalikan. Oke, persoalannya bila perlu diterbalikan, oke, kita ikuti penerangan untuk yang ini. Oke, untuk yang ini, langkah pertama untuk kita pindahkan nomor ialah kita akan pindahkan terlebih dahulu positif 1, karena seperti yang saya pernah terangkan dalam persamaan linear, nomor yang kita perlu pindahkan dahulu ke sebelah kanan ialah nomor yang paling jauh dari pembuli ubah, yaitu X. Kalau kita bandingkan positif 1 jauh daripada X berbanding 2 dan 5. Oke, 21 tidak termasuk sebab memang 21 memang berada di sebelah kanan sedia. Jadi kalau kita bandingkan positif 1 lebih jauh daripada X berbanding 2/5, negatif 2/5, maka positif 1 kita akan pindahkan ke sebelah sini terlebih dahulu. Oke, kita pindahkan. Di sini masih ada negatif 2/5X. Oke, lebih kecil. 21 tolak 1 sebab positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Oke, negatif 2/5X. Ini akan jadi 20. Oke. Yang ini kita akan pindahkan negatif 2/5 ke sebelah kanan. Dan ingat, apabila nomor di depan X ini adalah negatif, sebaik saja nomor itu pindah ke sebelah kanan, maka tanda kotak samaan mesti disongsangkan. Oke, 20. Ini per 5. Per maksud dia bahagi. Bahagi pindah ke sebelah menjadi darab, maka kita akan darab dengan 5. Ini pula negatif, ini pula ialah negatif 2 itu ialah darab dengan X. Sebab rapat. Negatif 2X ada darab di sini. Maka kita akan pindahkan darab akan menjadi bahagi ataupun per. Akan menjadi negatif 5/2. Dan kita boleh ringkaskan 2 darab 1, 2 darab 10. Oke, 5 kali 10. Kita sambung di sini. X lebih besar daripada 10 darab 5 ialah 50. Jangan lupa ada negatif di sini, jadi negatif. Oke, negatif 50. X lebih besar daripada negatif 50. Oke, kalau kita wakilkan kotak samaan tersebut dalam bentuk garis nombor, maka bentuknya akan jadi begini. Sini yang negatif 49. Oke, negatif 49. Dan kita perlu letakkan bulatan di atas negatif 50 tersebut. Sini bulatan. Oke. Dan anak panahnya masih ke kanan sebab lebih besar. X lebih besar. Maka sini saya tulis X lebih besar daripada negatif 50. Oke, itu jawaban dalam bentuk garis nombor.